kembali lagi bersama aku, Nikarda Yuniati Sumantari. Di video kali ini, aku akan menjelaskan salah satu materi di matkul teori akuntansi, yaitu tentang laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Pertama-tama, aku akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini dibagi menjadi 4 subbab. Untuk yang pertama, yaitu pengertian laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat dari kegiatan pokok operasi perusahaan tersebut. Nah, itu merupakan pengertian dari laporan perubahan modal. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tujuan laporan perubahan modal. Di sini terdapat 2 tujuan laporan perubahan modal, yaitu yang pertama ada untuk dapat mengiktisarkan aktiva pembayaran dan investasi. Lalu selanjutnya ada untuk menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang penyajian laporan perubahan modal, di mana sumber penyajian laporan perubahan modal ini adalah dari kertas kerja, yaitu dari modal awal, dari tambahan investasi, laba atau rugi bersih, pengambilan pribadi atau prive, dan penambahan modal. Ini aku akan menjelaskan satu-satu dari penyajian laporan perubahan modal ini. Yang pertama ada modal awal, di mana modal awal ini adalah sebuah modal pada awal tahun dan dapat dilihat pada neraca saldo. Lalu ada tambahan investasi, di mana tambahan investasi ini berupa setoran modal yang asalnya dari pemilik dalam satu periode akuntansi, yang nilainya dapat diambil dari lajur penyesuaian sebelah kredit. Lalu ada laba atau rugi bersih, di mana laba bersih maupun rugi bersih perusahaan dalam satu periode akuntansi nilainya dapat dilihat pada neraca lajur kolom laba atau rugi sebelah debit. Lalu selanjutnya ada pengambilan pribadi atau prive, di mana pengambilan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nilainya ini bisa diambil dari neraca lajur kolom neraca sebelah debit. Lalu yang terakhir atau penyajian yang terakhir yaitu ada penambahan modal, di mana penambahan modal ini adalah sebuah modal yang diperoleh pada akhir tahun periode. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk laporan perubahan modal. Yang pertama itu laporan perubahan modal perusahaan perseorangan, di mana pemilik dari perusahaan perseorangan ini adalah para individu tertentu. Tambahan modal dalam perusahaan perseorangan ini dapat diperoleh dari laba bersih dan tambahan modal dari pemiliknya. Dan bentuk yang kedua ada laporan perubahan modal perusahaan persekutuan, di mana pemilik perusahaan persekutuan ini terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, pada dasarnya bentuk dari laporan perubahan modal perusahaan persekutuan ini tidak berbeda jauh dengan laporan perubahan modal perusahaan perseorangan. Nah, bentuk laporan perubahan modal yang terakhir yaitu laporan perubahan modal perusahaan perseroan, di mana pemilik dalam perusahaan perseroan ini ditandai dengan adanya kepemilikan saham. Laba perusahaan perseroan ini dapat dialokasikan menjadi beberapa. Di antaranya ada dividen dan juga laba ditahan. Nah, itu tadi penjelasan dari laporan perubahan modal. Selanjutnya, aku akan menjelaskan catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini dapat dibagi menjadi 2 subbab, yaitu ada pengertian catatan atas laporan keuangan dan juga format catatan atas laporan keuangan. Untuk yang pertama, aku mau menjelaskan tentang pengertian catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Nah, itu tadi pengertian dari catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang format dari catatan atas laporan keuangan. Nah, format dari catatan atas laporan keuangan ini biasanya disajikan setelah neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dengan urutan yang pertama ada gambaran umum perusahaan, di mana hal-hal yang disajikan pada gambaran umum perusahaan ini antara lain ada informasi mengenai pendirian perusahaan, seperti misalnya riwayat perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada informasi mengenai penawaran umum, efek yang seperti tanggal dan atau nomor efektif penawaran. Lalu ada informasi mengenai struktur perusahaan seperti nama pemilik dari perusahaan tersebut. Lalu ada informasi mengenai karyawan perusahaan tersebut. Dan ada informasi penerbitan laporan keuangan seperti tanggal lapor atau pihak yang bertanggung jawab pada laporan tersebut. Urutan selanjutnya yaitu ada dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, di mana dalam bagian ini wajib diungkapkan hal-hal seperti pernyataan kepatuhan terhadap SAK, dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan, lalu penggunaan pertimbangan atau estimasi, dan kebijakan akuntansi tertentu. Untuk urutan selanjutnya ada informasi tambahan, di mana untuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perusahaan ekuitas, dan laporan arus kas sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos. Nah, rinciannya yaitu diantaranya ada aset lancar, dan ada aset tidak lancar, dan juga ada liabilitas jangka pendek, lalu ada liabilitas jangka panjang. Nah, untuk urutan yang terakhir yaitu ada pengungkapan lainnya, di mana meliputi informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan atau SAK yang tidak disajikan manapun dalam laporan keuangan, dan juga informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tersebut, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami suatu laporan keuangan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku tentang laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih, dadah.